Pernah nggak sih kamu mikir, apakah sistem pemilu kita benar-benar bisa ngeluarin hasil yang adil? Ternyata secara matematis, demokrasi itu punya masalah besar. Yuk kenalan sama Arrow's Impossibility Theorem. Kenneth J. Arrow, seorang ekonom pemenang Nobel Prize, pada tesisnya yang berjudul A Difficulty in the Concept of Social Welfare, memberikan 5 syarat buat sistem pemilu yang ideal. 3 diantaranya yang terpenting adalah: pertama, non-dictatorship, yaitu nggak ada satu orang tertentu yang bisa ngatur hasil pemilu. Kedua, unrestricted domain, semua preferensi pemilih harus diakomodasi. Ketiga, independence of irrelevant alternatives, artinya pilihan antara A dan B nggak boleh dipengaruhi oleh kandidat lainnya. Misalnya dengan penambahan ataupun pengurangan kandidat C. Masalahnya, nggak ada sistem yang bisa penuhi semua ini sekaligus. Contoh sederhana, misalkan ada 3 pemilih dan 3 kandidat A, B, C. Secara preferensi pemilih satu paling menyukai kandidat A, kemudian B, dan yang paling tidak disukai C. Lalu pemilih 2 secara berurutan menyukai kandidat B, C, dan A. Terakhir, pemilih 3 menyukai kandidat C, A, B. Saran coba perhatikan, apabila kita menggunakan sistem pemilu di mana dalam satu putaran hanya boleh memilih satu kandidat dan kandidat yang memperoleh suara 50% plus 1 lah yang menang, maka jika kita menghilangkan kandidat C, hal ini akan mengakibatkan kemenangan pasti bagi kandidat A. Contoh lainnya, misalkan skema pemilu dengan 2 kandidat, 9 pemilih, dan peta elektabilitas diketahui sebelum diadakannya pemilu sebagai berikut. Kemudian, di tengah-tengah jalan, ternyata bertambah 1 orang kandidat lain, yaitu C, yang menyebabkan peta elektabilitas berubah. Terlihat bahwa ternyata dengan menambah kandidat lainnya, yaitu C, dapat mengubah lanskap pemilu yang awalnya memberi kemenangan mutlak kepada A, sekarang berbalik arah kepada kemenangan mutlak untuk B. Hal ini terjadi karena tidak semua pemilih kandidat A memilih karena ia menyukai kandidat A. Beberapa di antaranya memilih kandidat A hanya karena mereka tidak menyukai kandidat B. Sehingga penambahan kandidat baru dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilu. Dalam artian lain, hasil akhir pemilu dapat diprediksi atau bahkan diatur hanya dengan menambah atau mengurangi jumlah kandidat. Secara matematis, demokrasi selalu punya celah. Nggak ada sistem pemilu yang bisa benar-benar adil tanpa melanggar salah satu syarat Arrow. Ini bikin kita harus mikir ulang. Apa definisi adil dalam demokrasi? Dan gimana cara kita desain sistem yang lebih mendekati ideal?